Assalamualaikum sob. Alhamdulillah Mimin udah seneng banget kalian ngeklik video ini. Mimin doakan agar kalian selalu diberi kesehatan, murah rezeki, bahagia, dan tentunya bisa mampir ke sini lagi sob. Amin, hey, amin, hey, amin, hey, amin. Sebuah gedung kampus yang teramat sangat luas kini sedang tidak dipakai untuk sementara. Hal itu menjadi sebuah momen langka oleh sekelompok mahasiswa untuk mencoba bertualang di sana. Yang tanpa pernah disadari, pengalaman baru ini akan bertolak belakang dengan apa yang mereka harapkan di malam ini. Bagaimanakah nasib mereka selanjutnya? Sebelum lanjut, seperti biasa, Mimin gak pernah lupa ngajak kalian untuk subscribe dan terus dukung channel ini. Mudah-mudahan Mimin bisa cepet-cepet berangkatin haji emas sama bapak ya. Kobul. Di masa pandemi COVID yang masih melanda, seorang dosen sejarah, Mr. Dunbar, sedang mengajar kelas pelajaran sejarah dalam program belajar online bersama anak-anak didiknya. Mereka, Sadie, Trevor, Genesis, dan Miguel, menerima tugas dari Mr. Dunbar yang harus diselesaikannya besok. Seusainya, Dunbar pergi menemui mantan istri dan putri tercintanya. Sesampainya di parkiran kampus yang teramat sepi, sang mantan memberikan surat resmi perceraian mereka. Kayaknya kurang enak kalau ketemu sebentaran doang. Dunbar mengelur waktu sedikit untuk mengembalikan sepeda sang mantan yang katanya ketinggalan di rumah pas terakhir lagi pindahan. Pasti nggak muat, mau nggak mau harus dibongkar dan makan waktu yang cukup lama. Mau diantar ke rumahnya, tapi nggak boleh. Takut ntar ketahuan Pak RT. Ya udah jual aja atau dibuang juga nggak apa-apa, kata sang mantan. You know what? Keep the bike. Sell it whatever you want. Bye baby, I love you. I love you. Keesokan harinya, coba jalani pagi dengan semangat. Ada aja yang bikin lemes. Keluhan salah satu orang tua murid yang membuat kepala yayasan menegur Pak dosen. Dan sempat berpikir untuk beralih kedua pasangan yang lagi pada bucin nih. Di masa pandemi yang kita tahu Ragunan, Taman Mini, Monas masih pada nutup. Pada akhir pekan, Miguel mempunyai ide untuk healing ke gedung kampus. Berhubung OB kampus lagi pada positif COVID dan cuma menyisakan satpam yang berjaga di sana. Kebetulan, Trevor punya banyak koleksi tembakan paintball yang belum laku dijual. Mending dipakai dulu buat seru-seruan di kampus yang seluas itu. Balik ke rumah masing-masing dan kembali belajar online, di mana mereka mendiskusikan tentang warga negara yang mempunyai izin memiliki senjata untuk melindungi diri. Sadie sempat menanyakan pada Pak dosen, Do you own one? I don't think my feelings or my hobbies. Just don't want to get shot, right? One thing about the pandemic, at least you don't have to hear about a school getting shot up every month. Tanggapan dari Sadie mendapat perhatian lebih dari Pak dosen sebelum jeda istirahat kelas. You know, I don't always agree with your opinions, but they're always really well thought out. They're salient. All right, should we head to our breakout boxes now? Di jeda ini, Dunbar sengaja mendengar obrolan para remaja tersebut tanpa sepengetahuan mereka. Ngomongin rencana buat besok malam, di mana Miguel yang menanyakan kunci gedung kampus pada Trevor karena ibunya salah satu pengurus gedung. Kalau nggak bisa, suruh Sadie aja nempel-nempel sama Pak dosen biar dikasih kuncinya. I mean, if you can't, we can always get Sadie to blow Mr. Dunbar for his set. Miguel, you're a pig. That is so not cool you said that. Percakapan mereka berujung menyudutkan kepribadian Dunbar yang cukup punya banyak masalah saat ini, termasuk tindak pelecehan terhadap muridnya yang berakibat ia mendapat teguran dari sekolah. Namun, hanya Sadie seorang yang selalu berpikir positif pada Dunbar dan menyudahinya. I'm just saying, he seems okay. He's just sad. We all go through hard times sometimes. Di malam hari Dunbar yang sedang jogging, ia merasa terganggu akan mobil yang terhalang jalan olehnya. Udah tahu lagi mumet, ada aja yang bikin emosi. What the fuck? Dude, fuck you on the fucking floor. What the bitch?
Fuck yourself. Scenes berpindah di kediaman mantan istri yang nampak sedang bersama suami barunya. Seakan ada yang mengetuk pintu, ia pun membukanya. Ternyata itu adalah ulah dari Dunbar, yang mungkin tuh sepeda nggak kepake, plus nyempitin rumah, makanya dipulangin. Udah akhir pekan nih, mereka pun bersiap-siap untuk pengalaman barunya nanti malam. Santuy dulu ah. Mereka yang udah sampai kampus terpaksa harus ngumpet sebentar sob, karena ada Pak Sri Kitty yang lagi patroli malam. Singkat cerita, mereka pun berhasil lolos penjagaan, walaupun nyaris ketahuan. Di dalam kampus yang teramat luas, dari sinilah mereka memulai pengalaman barunya. Miguel yang udah ngebet, dia sengaja ngasih kode sama pacarnya, Genesis. Tahu aja lu combro, mentang-mentang tempat sepi. Auto mandi basah. Okay, I get it. Sembari nungguin Miguel, mereka bertiga bergeser ke ruang teater dan sedikit mengingat masa lalu Genesis tampil di panggung ini. Lagi enak-enaknya drama, iseng aja nih ada yang ganggu. Dikirain si Miguel, tahu-taunya Pak dosen. So good. Really, really impressive. Foto dulu dah buat bukti laporan, lumayan kan bisa buat perbaiki reputasi di kampus. Oh, that's good. See, this school's not going to think that I doctored these. Ngancem sedikit, biar nggak dilaporin. Dia mau ikutan main. Bisa aja bapak ini. Ya, daripada bete, di rumah juga nggak ada kerjaan. You guys don't want me to play? Are you serious, Mr. I'm Dunbar? totally serious. This is going to be fun. Come on, what do you guys think you were the only ones that were bored out of your minds at home during this fucking pandemic? Dunbar pun memimpin permainan. Miguel dinilai paling lemah di sini oleh Dunbar. Maka dari itu, ia dipilih sebagai rekan satu timnya. Beda dengan Trevor, dia udah pro player karena punya tiket member paintball yang udah lama dimilikinya. Belajar dari pengalaman, sebelum mulai, Dunbar menyimpan HP mereka semua, termasuk ia juga. Biar lebih seru, kan jadi nggak ada yang ngasih sinyal sesama pemain. Permainan pun dimulai. Dengan peraturan yang sudah dibuatnya, tim Trevor berada di ujung selatan, sedangkan tim Dunbar di ujung timur kampus. Tim yang berhasil mengambil bendera di titik tengah dalam kampus akan menjadi pemenang. Trevor membuat strategi yang lumayan brilian dengan memancing Dunbar agar fokus kepadanya supaya Sadie bisa masuk mengambil bendera. Sedangkan Genesis berjaga di belakang. Mulai, let's go! Berjalan mulus dan Sadie berhasil masuk. Namun, Miguel sudah menunggunya di dalam. Fuck. Oh, motherfucker! Sementara Genesis sedikit mengalihkan Dunbar. Permainan pun dimenangkan tim Trevor. Dunbar mengajak lanjut babak kedua, tapi Trevor memberi usul untuk istirahat sejenak dan bersih-bersih dulu, sekalian atur strategi lagi. Tapi Dunbar tetap mau lanjut aja. Dia nggak mau lama-lama di sini. Takutnya nanti Pak Sri Kitty patroli ke dalam kampus. Oke, lanjut. Dunbar mau berganti rekan setimnya dengan memilih Sadie. Tapi Trevor sebagai cengcemannya, ia ngerasa jealous sedikit dan sempat bertanya kenapa. Dunbar mau tukar karena dia ngerasa Sadie itu orang yang gampang diatur. Dan satu alasan lagi, karena dia juga tertarik pada kepribadian Sadie. What? What, did I say something? Mr. Dunbar, that's really weird. Aduh, Genesis agak ngerasa aneh. Dan di sini, Dunbar langsung menceritakan pada mereka tentang apa yang ia dengar semua obrolan mereka di kelas online. Waduh, pada kaget dan otomatis minta maaf sekaligus bilang cuma candaan semata. I was in your Zoom meeting.
I heard everything you guys said. Namun, Dunbar yang udah terlanjur berpikir bahwa ujung dari semua itu bakalan ngerusak karirnya di sini. I don't think that those were jokes, Jemison. I think if the mood struck you that you'd turn me in, would have lied collectively, and ruined my career. Biar nggak terlalu tegang, Dunbar cuma anggap ini candaan aja. Tapi, anak-anak masih kepikiran omongannya Dunbar. I'm kidding. I'm joking. I'm not mad. I'm not mad. Your faces. Ya udahlah, berhubung nggak ada yang mau satu tim dengannya, Dunbar pun lanjutin permainan dengan beraksi sendirian. However, want to fly solo on this next round, if that's okay. Is that okay with you guys? Sementara mereka sedikit bingung serta udah ngerasa kurang nyaman untuk lanjut bermain, sehingga membuat keputusan lebih baik pulang aja. Tapi HP mereka kan masih ada di locker. Genesis yang nggak mau banget ketinggalan HP-nya, ia pun ditemani Miguel untuk mengambilnya. Sedangkan Sadie dan Trevor menunggunya di pintu masuk depan. Fine. You guys go on without us. We'll get your phones and we'll meet you at the front entrance. Whatever. Yes, go. See you there. Di jalan menuju pintu, Trevor masih nanya-nanyain Sadie yang kayaknya ada kedekatan antara dia dan Dunbar. Ya elah, tar aja bahasnya. Mending pulang aja sekarang, kata Sadie. Pas udah sampai pintu, mereka dibikin aneh karena pintu yang semestinya tak terkunci, tapi ini kok nggak bisa kebuka. Mereka pun berpindah ke pintu belakang tempat awal masuk ke sini. Tapi sesampainya di sana, Something is wrong. Something is fucking wrong. sementara Genesis yang sudah tiba di locker berusaha untuk membobolnya karena mereka tak memiliki kunci tersebut. Tak lama kemudian, mereka dikagetkan sesuatu. I almost got it. Mr. Dunbar? You know, that's a pretty serious offense, destroying school property. Dude, we're not playing anymore. Tiba-tiba, Sadie dan Trevor datang dengan kabar buruk bahwa dua pintu keluar dari sini sudah ada yang menggemboknya. Miguel menebak itu pasti Dunbar, dan ia pun memberitahu kalau mereka sudah tidak mau bermain lagi. Tapi di sini, Dunbar menolaknya dan mengajak bermain kembali. Good. The game's over. Mereka pun percaya karena senjata paintballnya sudah diserahkan. Tapi yang menjadi masalah, mereka harus keluar di pintu terakhir yang dimana Dunbar berada di sana barusan. Miguel coba mengecek apakah ia sudah pergi. It's fine. He bailed. Tuh kan, betul. Dunbar masih ada di sana dan punya senjata lainnya. Mereka pun dibuat panik karena Miguel terlalu merasakan sakitnya peluru tersebut. Dan ternyata warna merah yang menempel di bajunya bukan warna cat. Di saat Dunbar membiarkan mereka kabur, sebisa mungkin Sadie dan Trevor menyeret Miguel sampai menuju ke salah satu ruangan. Sementara Genesis yang terpisah seorang diri bersembunyi di balik tembok dan berharap Dunbar tidak mengetahuinya. Namun, saat yang dicemaskan pun tiba. Dengan keadaan yang semakin panik, Sadie berusaha memberi sinyal bantuan keluar sana dan sangat berharap penjaga tersebut melihatnya. No. On the podcast that we will never do, but we Di saat genting seperti ini, Miguel yang kehabisan darah, ia pun menjadi korban pertama. Sekilas ada yang bolak-balik di dekatnya. Namun akhirnya, engeh juga bapak Sri Kitty ini. Tapi ia pun dibikin heran dengan pintu masuk tersebut. Sampai akhirnya... udah makin jadi ini si Dunbar. Balik ke Genesis yang sudah merasa aman dan coba mencari jalan lain. Hey,
Ia pun menanyakan di mana pacarnya. Where's Miguel? He's fucking dead. Lah, tadi kabur duluan. Bukannya nolongin, sekarang malah nyariin. Di saat mencari pintu berikutnya, Genesis pun terjatuh dan tak sanggup berlari lagi. Sehingga Trevor memutuskan untuk mengulur waktu sebentar agar mereka berdua bisa kembali melangkah. No, someone has to bait him. No, I think we all go. I'll lure him that way, okay? It'll buy you guys some time. I'll find another way out. Hey! Fuck you, Dunbar! First of all, it's Mr. Dunbar. Fuck you, Mr. Dunbar. If there's a fucking manners, you know that? Trevor berhasil membuatnya terpancing dan menuju ke toilet. Di pojok toilet, Trevor hanya bisa berharap dan berdoa semoga ia masih bisa bertahan di malam ini. Staring at the clock and praying. Ternyata benar, Dunbar pun tiba-tiba menjauh pergi, seakan tak menemukannya. Di sisi lain, Genesis teringat akan satu pintu yang tak pernah dikunci ketika ia sedang berlatih teater. Dan pintu itu menuju atap gedung sekolah. Sesampainya di sana, Sadie pun menuju ke belakang panggung dan lekas membuka pintu tersebut, sementara Genesis menunggunya di panggung. Namun, sulit dipercaya ketika ia kembali, Jen? Genesis pun sudah menghilang dan disusul Trevor yang tiba-tiba datang. Di saat panik seperti ini, tiba-tiba And now I don't have to wonder. This is it. It's happening right now. I have a cast. It's amazing. Trevor segera mengajaknya kabur, tapi Sadie tak bisa pergi tanpa sahabatnya dan terpaksa mendengarkan sedikit kisah novel ternama dari Pak dosen. I'm gonna dive in. I even wrote a little one-act called Death of Lincoln. Namun, semua itu berujung pada 3 pertanyaan antara hidup dan mati, yang mau nggak mau harus dijawab dengan benar oleh Genesis. Pertanyaan yang berhubungan dengan sejarah. 3 questions, no mistakes. Get 3 in a row, you live. Okay? You good on? First question, siapa nama presiden yang membantu membebaskan budak? That's right. Abraham Lincoln. Lanjut, perang apa yang ia pimpin? Civil War. She's very good. Sadie, little competition for you. Last question, siapa yang membunuh Abraham Lincoln? I know, it's a hard one. Genesis yang sangat ketakutan belum bisa menjawabnya. Tapi di sini Dunbar memberikan 3 petunjuk untuk lebih mudah menjawabnya. I'll give you 3 clues, okay? Dia menembak belakang kepalanya, lalu dia kabur dari TKP, dan terakhir, dia memiliki nama 3 suku kata. Ayo Genesis, kamu pasti bisa. Ayo jawab. Wait, I know this. Lee Harvey Oswald. Jen, no. Sadie yang mengetahui jawaban tersebut tak bisa berbuat apa-apa. Almost. Di saat bersembunyi, Trevor mengingat seorang guru yang selalu menaruh HP cadangan di laci mejanya. Hanya itulah jalan keluar terakhir. Ruangan yang berjarak lumayan jauh, ia harus lalui dengan menyeberangi lapangan indoor yang cukup luas. Sehingga Man, that is one of the fastest suicides that You'll be okay, just put some ice on it. dah, masih dikasih kesempatan buat kabur sama Darben. Setibanya di dalam, ia segera mencari HP tersebut dan bergegas menghubungi bantuan. Di sisi lain, Darben yang mengikutinya dari belakang juga sudah sampai di sini. Dan terjadilah
Sementara Sadie yang gak bisa diem, ia mencoba cari jalan keluar lain. Di sisi lain, Darben juga menemukan tempat terakhir Sadie bersembunyi. Sadie yang tergesa-gesa, ia pun berhasil keluar. Diikuti Darben yang mengejarnya dari belakang. Gak ada jalan lagi, dan mengharuskan Sadie untuk mengecohnya dengan bendera yang dari awal ia masih simpan. Di saat bersembunyi, tak lama kemudian, Darben pun tiba dan melihat tanda bendera tersebut. Exactly. Syukurlah Sadie terselamatkan. Dengan rasa menyesal, Darben berpikir untuk menyudahi permainan ini. Sementara Sadie yang sudah sampai ke ruangan guru dan tak menyangka dengan kondisi Trevor, kuat nggak kuat, ia harus meninggalkannya sembari membawa HP dan tang pemotong ukuran besar. Di sisi lain, Darben yang sedang kesepian, tiba-tiba ia rindu akan putri tercintanya dan mengakhiri panggilan dengan mengucapkan rasa sayang untuk yang terakhir kalinya kepada mereka berdua. Do me a favor, just tell Ciara that I really love her. That I do. And you too. Aduh Sadie, berisik amat sih, nggak jadi kan? Sadie yang berhasil lolos pun berlari secepat mungkin dan sesekali juga menengok ke belakang. Hingga sampailah ia di tengah lapangan yang menurutnya itu adalah tempat paling aman. Tapi tanpa diduganya, Sadie yang nampak bingung kenapa Dunbar tidak membunuhnya seperti apa yang ia lakukan kepada teman-temannya. Justru Dunbar menanyakan kepadanya, kenapa hanya tinggal Sadie seorang yang ia sisakan? Sembari curiga, Sadie yang tak mengerti pun balik bertanya, Do you know why I saved you for last? What do you want? You're not last. I never had any intention of hurting you. Mr. Dunbar, you... Don't call me Mr. Dunbar, call me John. Lalu terjawablah semua. Ia pun menyudahi permainan ini dan berterus terang dari awal bahwa ia tak ada niat melukai Sadie sedikit pun. Let's just stop playing games. Justru mengulas masa lalunya, di mana Dunbar yang sedang kacau balaunya, ia merasa tenang jika sedang melihatnya di kelas online, dan mulai merasa ketertarikan pada sikap Sadie yang selalu berprasangka baik padanya. Pada akhirnya, Dunbar mengajak Sadie untuk mengisi kekosongan hari-hari yang ia lalui selama ini. You can, we can. But I need to have someone strong beside me for that. Come here. Come here. Everyone deserves a second chance. Everyone. Tapi Sadie menjelaskan, ia bersikap seperti itu berdasarkan alasan tidak mau menyakiti hati Dunbar serta menghormatinya sebagai seorang dosen. That was for school. It was for an assignment. You were flirting with me. No, I was not flirting with you. Yes, you... I'm stupid. I'm a stupid teenager, man. What do you want me to say? I'm sorry. Di saat bersamaan, polisi pun datang dan segera menghampiri mereka. Namun, Dunbar menentukan pilihannya sendiri. Put the gun down. I'm not asking again. I'm one of the good guys too. Sir, drop the gun. Sadie, are we gonna do this or what? Dan film pun selesai sob. Oke, jadi begitu sob ceritanya. Kalau punya mulut ya hati-hati sob, apalagi ngomongin orang yang banyak masalahnya. Begitu juga sebaliknya, kalau lagi banyak masalah ya jangan terlalu dibebankan. Selesaikanlah dengan akal sehat dan jangan membawa orang lain pada masalah yang kita alami. Semangat sob,
Semoga kita selalu dikasih kebahagiaan dunia dan akhirat. Cukup sekian, bye-bye. Mimin pamit. Assalamualaikum.